Kalau Roa ini ya sebenarnya orang terkenal pertama kali itu di Manado, yang pertama kali. Tapi bahan di sini kan banyak Pak, apalagi daerah Luwuk itu namanya Salu Bombong. Saya ada binaan di sana yang khusus menggunakan ikan roa di Salu Bombong itu. Jadi mereka juga sajarkan bikin roanya, sambalnya. Jadi supaya kalau dijual roanya kan murah, tapi kalau sudah jadi sambal harganya lebih mahal. Dan kadang mereka bilang, Mbak bagaimana mau tester? Kalau sambal kan testernya bingung nih. Biasa saya bawa keripik pisang, coba pakai keripik. Masuk orang bule, kebetulan kan saya lalu ekspor cepat. Bule-bule saya itu biasa mereka makan roti tawar, pakai ikan roa sambal. Iya, jadi mereka bilang, saya bilang Mister daripada makan pakai selai, pakai keju kan bosan. Coba pakai roa. Dia sampai kepedesan, sampai mukanya merah, tapi dia enak, the best. Dia gitu langsung dia bilang, ya kalau gitu dia makan pakai roti tawar. Jadi sebulan itu ini Ibu berproduksi berapa? Kalau kami satu kali produksi itu biasa sampai 2.000 botol. 2.000 botol itu berapa kebutuhan ini bahan bakunya? Bahan bakunya kalau kita kan biasa kalau sekitar kan 10 ya sekitar 30-an kilo. 30 kilo. Nah, tapi yang kering biasa. Kan kita sudah kan saya punya mesin pengeringnya, maksudnya untuk menghancurkan roa ini kan ikannya keras. Dulu saya masih manual, masih pakai tangan ini buka semua kulitnya. Ya. Sekarang kulit udah halus karena pakai alat. Iya. Jadi kita pakai itu. Dan kalau roa itu masih dia ratingnya bagus. Iya. Setiap saya baru pulang dari Palembang, saya kemarin ikut namanya Harganas. Hari Keluarga Nasional. Roa itu saya kemarin bawa hanya 100 karena bagasi. Itu pun saya sudah titip-titip ke teman-teman. Pas kurang ya. Mereka bilang mana roamu? Padahal saya bikin, kan saya bawa juga roa, bukan hanya saya bawa Pak, karena kan gini, banyak teman-teman produk yang mengolah ikan termasuk sambal roa. Saya nggak bawa produk saya sendiri, jadi saya bawa juga produk teman-teman. Kenapa? Supaya kita bisa sukses berjamaah, kita bisa sukses barengan, jangan sukses sendirian, itu tidak enak. Nah itu sih yang intinya sebenarnya saya itu bersama-sama lah. Biasa produk roa nggak apa-apa, rezeki kan masing-masing Pak. Jadi saya nggak pernah teman saya itu sebagai saingan, kan? Saya pikir kita jalan bareng lah. Itu kelompok itu sendiri. Saya punya kelompok banyak. Tapi kalau ini produk saya di belakang sendiri. Tapi saya membina kelompok banyak Pak, seluruh Sulawesi Tengah. Ya kebetulan kan saya ketua BPD Aku. BPD Aku itu Badan Pembina Daerah dan itu mitranya dengan BKKBN. Dan itu saya binanya kelompok seluruh Sulawesi Tengah. Mereka ada kelompok-kelompok. Jadi satu orang anggota kelompoknya itu ada 10. Jadi saya biasa turun monitoring mereka, jadi mana berkelompok itu kan tidak mudah Pak ya. Menyatukan kepala boleh sama bulat, rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala itu tidak boleh sama. Makanya kita memang berkelompok tidak mudah, tapi bentuk kelompok kemarin mereka saya ikutkan kurasi untuk lomba, ada empowerment, ada video advertising. Itu Palu Sulawesi Tengah juara 1 kemarin, dapat pembinaan 10 juta. Mereka senang juga sih namanya. Kelompok baru mereka dapat pembinaan 10 juta. Kemudian roa itu dengan roa yang lain apa? Kalau saya sih roanya saya ini bisa tahan sampai setahun Pak. Tanpa pengawet. Itu teknik produksinya. Teknik produksi. Iya. Ibu temukan sendiri atau Ibu menemukan tanpa itu cara membuatnya sampai 1 tahun bertahan? Ya kita penelitian sendiri Pak. Sendiri ya. Pokoknya ya begitulah. Coba ya Bu. Coba dulu hari pertama kita buka kita rasa, hari kedua kita buka kita rasa, ternyata rasanya masih bagus Mas. Kalau kita pengolahannya bagus, dia rasanya akan stabil. Gitu. Terus pernah diuji di laboratorium belum? Di lab itu saya belum sempat ke lab sih Pak. Belum sempat ke lab. Jadi Bu masa kadaluarsanya belum berasal lab belum? Berdasarkan kita punya ini pengalaman. Iya penelitian, dan saya sudah buktikan bahwa kapan tuh kan saya simpan sampai jangka waktunya itu berapa gitu. Jadi kami nggak asal cerita juga, kami udah tes juga gitu. Tapi kalau dites di lab, Ibu berkenan nggak? Nggak apa-apa Pak, nggak ada masalah. Nggak, maksudnya Ibu kenapa tidak tes di lab, kenapa? Tapi kemarin Balai POM udah sempat ngambil sih, udah tes juga mereka. Udah hasil dikasih dulu? Ya. Hasil dikasih? Kayaknya belum deh. Kan mereka baru ambil sampel. Kapan? Waktu kapan itu ya? Kan semua produk-produk sekarang itu
semua produk yang diproduksi oleh UMKM itu Ya. dites semua dengan Betul. Balai POM kan. Kalau saya kan sering ikut namanya Lapak Ramadan. Ya. Lapak Ramadan itu harus disepakatan dari Balai POM juga. Ya. Kalau tidak kita nggak bisa ikut juga karena takutnya ini namanya makanan tuh Ya. jangan sampai nanti ada keracunan atau apa gitu. Nah ini Bu, ini tim kami kan datang ya. Iya, Pak, siap. Nanti kalau berkenan ini diambil satu sampelnya, Iya, nanti apa-apa, mereka beli ya. Iya. Terus kemudian untuk dites di lab kami Iya, ya. baik, Pak. Ya. Siap. Nanti kandungan nutrisinya apa, Iya. kemudian masa berlakunya produk durasi pada luarsanya seperti apa. Nah kalau itu sudah muncul hasil uji laboratoriumnya, mohon dicantumkan di label berikutnya Bu Oh, siap. ya. Iya. Bahwa itu sudah diuji berdasarkan laboratorium untuk anak kami ya Bu ya. Iya. Nah ini jadi penting Bu karena ini nanti ke depan Ibu pastinya kan usaha ekspor dan sebagainya. Iya. Kalau Saya udah banyak semakin tahu. lengkap ya, Iya. itu kan Ibu semakin dapatkan kesempatan yang lebih luas lagi. Iya. Ya Bu ya. Pak Irwin nanti di ini kan ya, di tes lab. Nah, Iya. apa aja Bu yang selain ini yang produk ikannya Bu? Saya abon ikan ini yang turunan ikan itu ada sebenarnya banyak produk yang saya olah Pak. Ada abon Yang ikan. ada aja Bu. Apa? Yang ini abon saya lagi hari Senin lagi produk Pak. Oh belum ada ya? Belum ada. Habis. Habis Pak karena kemarin saya kirim ke Amerika. Amerika ya Bu? Iya. Berapa kilo? Kemarin sekitar 10 kilo. Enggak sih masih uji coba Pak. Kan ini bukan anu sih apa ya? Ekspor pendukung. Iya, jadi masih sampling kemarin. Oh ini daging sapi ya? Iya, sapi. Ada. Habis Pak saya punya memang. Karena kita ini pas event banyak, jadi saya bingung ini tadi kita Habis, ya? hari ini ada event 4 tempat Pak. Oh. Jadi kalau abon ikan kami juga itu bisa tahannya sampai setahun Pak. Itu pun ramah Abon pengaman. ikan ini apa? Kita ikan tuna dan marlin. Oh nah. Iya. Bedanya tuh? Kan kalau yang tuna kan beda. Itu ada tuna itu dia kalau ikan anu warnanya kuning tuh siripnya. Enggak beda rasanya. Sebenarnya lebih gurih si tuna sih kalau menurut saya. Cuma kalau seratnya bagus di marlin. Beda ya Bu ya? Seratnya kalau serat marlin hampir sama dengan seratnya sapi. Tapi Kalau konsumennya lebih suka apa? banyak kan orang suka kalau lebih gurih tuna sih. Tapi kalau konsumen kan kadang suka lihat penampilan. Kalau penampilannya bagus pasti dia jatuh cinta gitu. Ya. Jadi dia lihat itu langsung dibeli juga marlin dia. Kemarin saya pameran ke Singapura, Malaysia, sama Thailand kan. Ya, Bu, jalan di rumah, Iya Pak, saya ini julukannya jarum super. Jarum super ya? Iya, jarang di rumah suka pergi. Oke. Iya. Baru tahu ya. Jadi kami kemarin waktu pameran di Madrid juga itu orang India kan orang bilang orang keling orang keling itu bilang ih bagus ini enak ini gitu. Nah setelah pameran itu yang manfaat yang didapatkan Ibu dapat kontrak berjualan. Iya kemarin dapat kontrak tuna Pak pas Tuna, ya? pas dapat kontrak Aha. ternyata tunanya di Sulawesi Tengah susah nyarinya. Itu yang repot lagi Pak. Kemarin kami ada kontrak tuna segar juga ada. Kemarin 1 ton setiap minggu. Setiap minggu. Tuna. Ibu punya gudang pembek? Enggak, saya mitra dengan nelayan Pak. Oh, Kan kapan itu kami kan pasca bencana Pak. Saya ini korban tsunami. Jadi saya ini habis-habisan di lautan. Jadi waktu itu kebetulan ada saya bermitra dengan 9 NGO, lembaga donornya dari luar negeri. Nah itu pembinaan kelompok-kelompok usaha dan kemarin yang di daerah pantai barat itu termasuk desa Saloya, Kaliburu, Tibo itu kan kita bantu perahu penangkap ikan, termasuk menangkap rono. Dan itu saya ajarkan bikin rono crispy-nya, saya ajarkan mereka bikin sambal ikannya. Dan barusan saya mengajar juga dengan NGO yang dari di sini bermitra dengan Sikola Mumbine, dengan Caritas. Itu kemarin sekarang mereka buka namanya kampung wisata dan itu dia punya ikan semua Pak. Itu saya ngajar sama mereka. Ibu yang ngajar. Iya. Jadi bikin sambal dari duo. Bapak tahu duo? Duo itu kalau di sini apa ya? Ya? Ikan seribu. Ikan seribu. Oh, ya kecil-kecil. Iya. Ya niki itu. Dia bukan teri Pak, karena dia loreng-loreng gitu bentuknya. Beda ya. Beda. Jadi saya ajarkan mereka bikin rono crispy, peyek rono, abon rono, sambal rono, rono tapak. Pokoknya 5 macam saya ajarkan mereka dan mereka laporan Mbak kesini Jo.
saya sudah buka kampung wisata dan mereka jual satu bagi-bagi begitu 60.000. Itu sudah ada nasinya, tapi nasinya nasi jagung, sayurnya sayur dan kelor, baru ada sambalnya, sambal nike itu tadi, sama ini ikan bakar. Itu ikan tawar ya? Ikan apa? Tahu. Iya, ikan kembung, ikan apa ya? Katombo. Kalau di sini. Selat. Kalau katombo itu selat. Selat ya. Ya, ikan itu. Nah, jadi itu dari pengalaman Ibu berusaha ini dari setelah pasca bencana itu, ya. Itu kan menggeluti dunia pengolahan itu ya, berbagai macam tadi produksi. Kemudian Ibu sudah dapat kesempatan sekian untuk mengajar satu, ya kan, dua memasarkan sebagai pameran dan semuanya. Selain produk yang ini Bu, Ibu punya bayangan apa ikan itu bisa dimasak? Tidak hanya abon, tidak hanya keripik, tidak hanya sambal. Oh ya, saya sih ada cita-cita saya bikin abon, tapi dalam kemasan yang seperti itu Maggi. Yang kotak kecil itu, jadi anak-anak kecil bisa bawa ke sekolah. Itu yang kita saya bisa bikin seperti itu. Jadi mereka tinggal buka langsung hambur di atas. Kan tetap abon Ibu. Ya. Tetap abon namanya. Ya. Yang di luar itu, luar jenis masakan untuk olahan itu. Olahannya itu kalau selain itu. Selain sambal ikan. Selain sambal ikan, abon, peyek. Iya. Ini kan produk perikanan kan itu aja. Iya, kan? Memang masih berputar di situ. Ibu ada pemikiran lain nggak? Saya mau bikin bentuknya sih seperti ikan bakar, tapi dia pakainya sambalnya itu sambal bakar. Sambal bakar. Tapi dia bakarnya bakarnya di atas tempurung. Gitu. Itu saya sudah tes, tapi itu rasanya enak banget. Enak. Jadi sambalnya itu kemarin saya tes itu bisa bertahan sampai setahun sambalnya kita. Tapi dia ngolahnya semua di atas tempurung. Menyampaikan setahun ini karena tidak berjamur, tidak ada berjamur, baunya juga rasanya tetap sama. Ada pernah pembinaan untuk mutu ke sini ya Bu teman-teman? Pernah. Iya. Ngapain aja Bu? Kalau atau hanya itu malah belajar nulis gitu. Ya datang kunjungan. Kebetulan kan kalau ada kegiatan-kegiatan di dinas juga kami diundang juga. Ya, maksudnya apa yang mereka ajarkan atau mereka berikan Pak? Nah, kan lebih pintar Ibu. Tidak lah Pak. Pengolahan ya, teknik pengolahan. Teknik pengolahan. Ibu kan lebih ini bisa setahun, ya kan? Ibu yakin ini bisa setahun. Padahal seharusnya sebaiknya didampingi oleh uji lab. Seharusnya teman-teman yang pembina datang itu sudah bawa sampel ini. Ya, nanti ke teman-teman kelompoknya Ibu sampaikan supaya dilengkapi uji laboratoriumnya, dan uji laboratorium gratis Bu. Ya, itu layanan kami ya. Nanti diberikan sehingga apa yang keyakinan Ibu dari 1 tahun itu benar-benar secara ilmiah juga 1 tahun ya kan? Ini kan Ibu sudah kalau ikan sudah ada. Kami jadi malu Bu. Ibu bisa setahun tapi kami belum ngetes. Iya maaf. Saya juga karena saya sibuk, saya jarang ke kantor juga. Gitu Bu. Ya. Terus labeling Bu. Di labeling ini kan Ibu udah sangat bagus ya. Ini 23 82 30. Iya. Ini apa? Ini kan kode produksi kan? Iya Pak. Ibu penomornya dapat dari mana ilmunya? Ya. Nomornya. Oh itu belajar di mana? Belajar di mana kemarin waktu kita ikut ini apa? Waktu bikin bagian alir. Oh tidak sih waktu kita izin PRT. Izin PRT. Dapat ilmu dengan dinas kesehatan. Tadinya kan kamu nggak ada itu juga. Ibu jangan-jangan nggak kenal SKP, nggak kenal ya? Sudah ada. Nggak kenal nggak ya? Ya. Kenal nggak istilah itu? Iya, sertifikat flight. Flight kan? Olahan. Ibu udah dapat belum? Sudah. Kapan? Ya. Kapan dapatnya? Dapatnya kemarin ya. Belum lama sih dapatnya. Setelah berapa tahun usaha? Sudah lama. Setelah ketemu teman-teman dari perikanan berapa lama? Setelah kenal mereka berapa lama? Ya sudah lama. Aduh, kalian hanya berkenalan tapi tidak bekerja bareng ya. Kami nggak salah, Ibu juga nggak salah, ya kan? Ya maksudnya nanti kalau ada setiap pelatihan-pelatihan yang ada, ya, Ibu tanyakan manfaat pelatihan saya yang hadirnya apa. Ya, Ibu jangan ikutin ngomong itu mereka presentasi ikut aja, tapi manfaat buat UMKM apa? Ya, kita kan maunya begitu, karena kan kalau kita ini. Tapi pernah nanya nggak manfaat saya ikut sini apa?
waktu diundang pelatihan Ya, untuk saya itu fintech? maunya gini Pak. Ya. Kan kami ini orang di produksi ya. Betul. Kami orang produksi itu bagaimana produk kita itu aman buat semuanya. Nah. Termasuk kan, jadi saya kalau produksi juga harus memilih bahan baku yang bagus, Ya. Supaya hasilnya juga bagus. Ya. Karena saya sudah buktikan, kalau bahannya bagus dan fresh, dia bisa lebih tahan lama. Apalagi kalau kita kayak alatnya juga itu memang kita sedikit repot. Kita harus cuci dulu, Ya. kita harus dulu. Tapi kan supaya tetap bersih dan higienis kan Iya, ya. iya, Ibu waktu milih bahan baku ikan, iya. itu karena pengalaman atau dapat dari bimbingan fintech? Kalau saya pengalaman Pak. Pengalaman ya. Iya. Dan waktu ikut fintech itu sama nggak yang mereka sampaikan? Ya, Prinsip-prinsipnya? mirip-mirip sih. Atau lebih canggih metode ibu? Ya, pokoknya kalau saya kan gini Pak, kalau saya ya, kan kami ini di pengolahan ikan. Pokoknya saya itu punya standar sendiri untuk pengolahan ikan. Nah, jadi kalau saya bikin abon, bikin apapun saya tidak mau lewat proses es. Proses es itu hanya ada di perjalanan. Contoh loh, kalau bahan baku masuk, contoh dari Donggala. Jadi es itu hanya diberikan di perjalanan aja. Habis itu saya harus olah. Kenapa? Saya bisa bedakan. Kalau terlalu lama di es hasilnya juga menyusut. Selain hasilnya menyusut juga, dia hasilnya itu tidak mekar gitu Pak. Tapi kalau ikannya baru, bagus dia. Makanya saya jadi harus prioritas. Banyak itu. orang tawarkan ikan Pak, tapi saya lihat ikannya udah nggak bagus. Makanya saya mending saya nggak produksi daripada produk saya yang saya produksi itu nanti merugikan yang lain. Gitu. Jadi itu karena pengalaman itu ya? Ya pengalaman, ya. Harus memang pengalaman sih, karena kan memang kita ini pelaku. Pelaku secara tidak langsung itu kita belajar di situ juga gitu. Saya dulu bagaimana tuh ikannya itu supaya dia itu tidak amis. Saya cari teknologi, oh berarti begini. Oh kalau ini masih ada amis sedikit, berarti harus dicampur seperti ini. Sama waktu saya dapat spinner, saya kan terus terang yang punya spinner di Kota Palu dulu. Yang pertama itu saya mengeringkan ikan, abon itu. Dulu itu saya hanya terinspirasi dengan satu pengusaha wanita namanya Ibu Lestari. Ibu Lestari itu kunjungan ke sini dengan Ibu Megawati. Ibu Megawati datang, kan waktu itu saya masih ngeringkan pakai koran. Dia tanya, Mbak, ini bahaya loh koran. Saya sebenarnya tahu, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengeringkan. Mungkin Ibu ada solusi buat kami. Kan waktu itu saya masih usaha pemula. Jadi nggak tahu. Jadi waktu itu saya kejar, masih di atas pesawat. Tanya, Ibu, apa yang untuk mengeringkan itu supaya kering dan tahan lama? Dia coba bilang sentrifuga. Itu pun dia tidak buka secara langsung. Itu tahun saya berapa? pikir tahun 97. 97? Iya. Udah puluhan tahun yang udah. Pak, saya sudah nenek moyangnya. Ibu jadi pionirnya sih di pengolahan ya? Sudah lama saya Lama, disebutkan. Ya. Tahun 97? Iya. Itu baru tahu spinner ya? Yang Ibu punya langsung spinner punya? hanya saya Ibu sendiri. langsung beli? Dulu belum ada yang punya. Itu pun suamiku, karena suamiku bisa bikin mesin, jadi mereka bikin, kan dilihat pertama sentrifugal itu apa? Oh mesin cuci. Pengering mesin cuci, sentrifugal. Akhirnya kita bikinlah pakai stainless. Di stainless dari situ baru muncul tuh namanya spinner itu. Dulu tidak ada Pak. Saya berani cerita karena saya pelakunya. Orang mau bilang apa, saya pelakunya di situ. Itu yang ngawali sih. Iya, karena kan kami pameran sudah malang melintang dari Meksiko udah pernah? Belum Pak. Belum ya? Kalau Bogong Bang, ini saya punya kemasan ada yang terbaru, cuma lagi naik cetak Pak. Naik cetak? Iya, belum, masih naik cetak Jakarta. Kan kita di sini yang susah Pak kemasan. Iya betul. Karena kemasan kita di sini susah, desainnya mirip-mirip. Bagaimana caranya? Biasa punya kata-kata dorang semua. Makanya semua kata-kata saya kasih ke Haki semua sekarang. Iya, motivasi di situ saya hakikan. Ibu Haki paham, sudah mendaftarkan. Ya Bu ya, ini kan untuk usaha itu ya. Kemudian untuk keamanan usahanya. Kemudian cara pengolahan Ibu punya pengalaman, ya kan? Pameran Ibu sering ikut di luar dan di dalam negeri, ya kan? Benar kok? Nah, fintech ataupun pelatihan Ibu sering ikut, ya kan? Tahun 97 itu kelasnya profesor dari pengalaman Ibu ya. Nah, apakah nanti kami mungkin perlu koreksi di kami? Apakah ketika teman-teman kami, tim kami itu datang, akan fintech di dinas apa, ada nggak proaktif mengambil sampel untuk diuji lab? Itu yang pertama, ya kan? Karena tugas dari teman-teman untuk membina melayani ke para UMKM. Nah, kalau itu belum, nanti pelatihan berikutnya atau nanti kapan nanti anggota kami kontak Ibu, masing-masing anggota diambil satu-satu. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, nanti supaya apa? Untuk melabeli ini Bu,
menambah informasinya. Ini pasti produk bagus, Bu. Tapi kalau diterjemahkan Iya, kandungan betul. proteinnya berapa ya, Bu ya? Ada cerita. Ada ceritanya ya kan. Kadaluarsanya itu memang sudah diuji di laboratorium, ya kan, Bu? Iya. Hah? Kami sih masih berdasarkan kita. Nah, ini kan berdasarkan Ibu. Nah, Iya. sekarang berdasarkan lab populasi itu kan nanti Saya bicaranya bisa berlaku internasional kan, Bu iya, ya? betul, Ya kan, betul. karena lab itu kan metodenya diakui di dunia. Dengan kondisi itu motornya. Nah, kemudian ketika labeling, Bu, labeling ini Ibu sudah memberikan satu Garuda Jaya ini sudah diajukan Iya. belum? Sudah. Ya, Bu ya. Iya. Jadi nggak ada akan nanti Sudah. beli perlindungan dari merek sudah ya, Bu Ini ya. halangnya yang dinyatakan terbaru sudah ganti. Sudah ada Ibu ya. Ah, ini ada. sudah ada, Pak. Sudah ada yang terbaru. Cuma kami Ada yang belum terbaru, cetak ya. lagi naik cetak. Nah, nanti kalau ada SKP-nya tulis nomor SKP-nya berapa, Bu, PRT dan sebagainya. Oh iya siap. Ini pasar retail itu Indomaret dan itu sudah tebus belum? Tadinya saya tembus, Pak. Ya. Cuman kan kita berhubungan dengan retail modern ini kan duitnya lama, Pak. Ya. Sementara kita ini butuh perputaran yang cepat. Ya. Sama lah lebih cepat jualan tuh di TikTok, Pak. TikTok ya, Bu? Iya, di Itu TikTok ya, tuh lebih dari cepat. Ratu Saya TikTok. lihat. Pokoknya gini, Pak, kita ini kan kita harus apa ya? Kita harus cerdik seperti burung merpati. Betul. Jadi kita pokoknya di mana ada peluang masuk. Itu saja. Pokoknya kalau saya itu punya satu prinsip, Pak. Kalau Tuhan di sini menutup pintu, di tempat lain pasti buka jendela. Itu saja. Jadi saya tidak pernah berhenti dalam berusaha bagaimana ngedropnya saya pun, Pak, saya masih tetap semangat. Saya kena tsunami habis-habisan, saya masih tetap bagaimana saya bisa bangkit kembali. Itu saja. Karena kalau bukan kita, kesuksesan diri kita kan ditentukan oleh kita, bukan orang lain. Jadi saya tetap punya patokan itu. Ya. Oh, tidak juga, maksudnya kita sharing. Sesuai pengalaman saya ini kan, Pak, saya memulai usaha itu betul-betul dari nol besar, bukan hanya nol kecil, Pak, nol besar. Berapa, Bu, kalau boleh tahu? Pak, kami ini setelah pandemi, omset kita terjun bebas. Setelah pandemi? Iya. Waktu pandemi naik? Sebelum, kan gini, sebelum gempa itu kami satu hari loh bisa sampai 10-20 juta. Ya. Itu sebelum. Tapi setelah itu, ya paling 3 juta, 4 juta. Naik lagi. Ya, tapi ini sudah mulai naik. Kemarin kami setelah bencana itu sudah naik. Ya. Ternyata turun kembali. Kena pandemi COVID toh. Ya. Tapi yang naik saya punya herbal, Pak. Saya punya herbal. Kan saya ngeramu jamu, namanya jamu pon-pon itu ramuan dari Keraton Jogja. Ya. Nah, saya punya ramuannya itu. Nah, jadi saya membantu teman-teman yang kena COVID. Ya. Dan saya sebagai relawan COVID juga. Jadi setiap siang saya bagi makan siang, saya bagi jamu, saya punya. Ya. Jadi mereka yang kena ramuan kita, tidak ada yang meninggal, tidak ada. Bahkan sampai saya bantu dia oksigen. Dia nggak dapat oksigen di rumah sakit, saya bantu ambil oksigen buatan dari alam semesta. Nah, jadi sudah mereka jadi kalau mereka ketemu saya ya kayak gitu. Iya. Saya kemarin kebetulan kan saya tim penilai untuk provinsi untuk UKM. Ya. Jadi saya perjalanan dengan Pak Wagub ke 5 kabupaten. Di situ teman saya itu semua kena COVID, Pak. Saya sendiri yang tidak. Bahwa saya bisa buktikan bahwa ramuan, memang saya sih belum uji lab ya, sementara uji lab sekarang. Saya sudah bisa buktikan bahwa ternyata ini produk bagus. Menurut saya. Itu baru menurut saya, Pak. Saya belum uji lab. Tapi banyak orang yang terbantu dari sini. Kan kemarin dari Kimia Farma minta pemulanya, saya tidak kasih. Kimia Farma kan perusahaan besar, Pak. Kami UKM, kalah lah kita, Pak. Tapi bagaimana kita bisa tetap bertahan? Ramuan itu kita jalankan saja. Iya. Saya tidak pernah pusing dengan halangan yang saya hadapi di depan. Itu saja. Pokoknya maju saja. Itu semangat tinggi. Pak, saya pokoknya semangatnya, itu semangat luar dalam. Bagaimana saya itu bisa membantu teman-teman UMKM juga yang ada di daerah. Karena Pak, miris Pak. Saya naik perahu Pak, hanya satu perahu, hanya satu mesin. Itu kedalaman laut itu Pak. 500 kali Indonesia Raya belum sampai dasar. Itu. Saya hanya satu kapal Pak membina kelompok itu Pak. Itu usaha perikanan semua Pak. Itu kami dengan NGO. Iya. Saya bantu mereka bagaimana ngolah. Pak, miris. Kita lihat mereka itu miris. Agama. Ternyata saya ini susah tapi mereka lebih susah. Saya susah loh Pak. Habis kena gempa itu habis-habisan. Toko saya di mall besar itu habis. Kan saya buka toko oleh-oleh di mall besar itu PGM itu. Itu. Habis Pak. Karena kan saya pun di pinggir pantai waktu itu. Untung saya masih selamat Pak.
Nah, untuk masih selamat masih bisa bertemu dengan teman-teman. Kalau saya tidak selamat, saya tidak ketemu Bapak hari ini. Jadi saya bersyukur hari ini Bapak mengunjungi tempat kami, menjadi motivasi juga buat kami, Pak. Jadi saya lebih semangat gitu. Ibu harus semangat, Bu. Iya, gitu. Nah nanti Bu kalau berkembang Bu, semoga selalu berkembang itu ya. Iya, Pak. Ini packing yang untuk ekspor mungkin barangkali nanti beda Bu ya, ekspor lagi. Jadi ini kan dalam dengan kondisinya nanti kalau weekend pakai apalah itu. Iya. Semua kan jadi UMKM Indonesia kan dengan pengalaman Ibu ya. Packingnya lebih bagus, kemasannya ya. Iya. Lebih kemudian termasuk yang menghindari plastik karena kan di dunia luar sana atau sekarang kita sudah galak-galaknya melawan plastik ya. Inilah salah satu upaya supaya produk Ibu nanti kalau bisa menjadi pabrik yang benar-benar sebulan sekian karton, isinya satu karton. Saya mau Pak itu. Ya Bu, Ibu menampung sekian. Saya punya keinginan bagaimana sih, maksudku gini, bagaimana teman-teman yang di daerah itu mereka juga bisa sukses bareng-bareng kita gitu loh. Jangan saya sukses sendiri nanti enak. Kalau sukses itu bareng-bareng. Nanti kalau produk-produk mereka itu sudah kurasi, kemudian dengan satu merek yang disepakati kan bisa kan benar kan? Bisa Pak. Ya kan seperti itu. Ya ini kan lagi sebenarnya kan saya berangkat ke Belanda, tapi masih ditunda keberangkatan saya. Tapi kemarin saya bawa rempah, jadi pameran rempah. Itu pun saya dibiayai temanku Pak. Kan saya bilang saya terus tidak ada uang. Karena apa? Saya habis kena tsunami, bisa. Kalau kau biaya saya pergi. Dan tenang, kalau biasa biaya. Jadi kemarin mereka minta bawang goreng, pala, bunga pala, sama cingkeh, sama kayu manis, cinnamon. Nah, langsung dia bilang, pokoknya tidak usah khawatir Mbak, masalah biaya kami yang biaya. Dia bilang, jadi saya bilang kalau kami itu punya keinginan bagaimana teman-teman itu bukan hanya jadi UKM terus, masa jadi UKM terus capek lah Pak. Kita harus naik kelas, Itu nanti jadi yang pelaku usaha yang kelas menengah dulu, ya termasuk besar yang monggo Bu. Tapi Bu semangatnya tinggi, binaan Ibu banyak, ya kan? Semoga itu menjadi jalan Ibu menjadi pengusaha yang besar. Saya boleh lihat ini Bu proses sedikit sebentar, tiba. Iya, tapi kami nggak produksi. Oh, nggak pas produksi ya. Tapi kalau Bapak mau lihat saya punya ruang produksi tidak apa-apa. Ya, boleh. Boleh, tapi kami nggak produksi. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh Pak. Ini tenaga kerja berapa Bu? 28 Pak. Hah? 28. 28 orang? Iya. Ibu melakukan tenaga kerja? Iya, tapi untuk tetangga sekitar sini, iya. Ini untuk mengolah masak dulu? Iya, ini untuk penggorengan Pak. Oh. Ini penggorengan baru, ini kompornya di bawah lantai semua. Jadi gasnya lewatnya dari bawah lantai. Oke. Jadi di sini udah aman ya dari bawah lantai ya? Sudah Pak, kan kami setiap kita cross check karena kan rawan juga kan kalau gas ini kan. Ya. Terus gasnya gas yang besar itu Pak? Atau yang 2 meter. Yang 2 meter ya? Iya. Ini spinnernya. Ini yang untuk ini saya beli di Korea ini. Di mana Surabaya Bu? Di Korea ini Surabaya. Ini Surabaya, buatan Surabaya yang 3 ini. Ini yang Korea Bu? Iya. Beda ya? Beda Pak. Ini yang paling lama sejak 97 sampai sekarang masih bagus. Kapasitas 10 kilo? Iya, boleh biar boleh, bisa. Langsung kering itu? Langsung kering Pak. Terus mekar? Tidak mekar lagi. Kalau sudah habis digoreng itu mekarnya di penggorengan. Di penggorengan. Nanti ditiriskan minyaknya supaya dia tahan lama. Dan untuk menghindari tengik dan gitu. Itu. Ini alat apa Bu? Ini pencabik ikan abon. Oh, pencabik ikan. Iya. Pencabik abon ikan. Saya punya 2. Aduh maaf. Pencabik abon ikan 2. Ini 1. Yang model lama ini. 1. Ini usaha sendiri, mulai sendiri ya? Sendiri Pak, kami itu betul-betul bergerak kalau pakai presto kalau daging. Iya. Di atas untuk pengemasan? Iya, biasa kemas di atas. Tapi biasa untuk herbal juga karena anak-anak biasa malas ke atas. Karena dia bilang capek. Saya bilang ya sudahlah, yang penting kamu nyaman. Namanya orang kerja kan harus nyaman. Betul Bu. Kalau kan penyimpanan bahan di mana Bu? Ya? Penyimpanan bahan nggak ada? Bahan saya jarang simpan Pak, karena kan langsung produksi. Oh, iya betul-betul strategi Bu ya. Kalau yang sebenarnya kan rancangan saya itu yang tengah ini saya mau produksi untuk olahan aneka, olahan turunan ikan. Oke. Jadi saya bikin ada steak, Jadi Ibu tidak nyimpen bahan enggak ya? Jarang. Kalau ikan jarang ikan, kecuali kalau masih saya simpan kayak bawang goreng. Tapi kalau ikan tidak. Enggak ya? Ikan tuh datang produksi. Jarang.
Karena memang saya maunya harus fresh karena ikan ini kan rawan, Pak. Iya, iya. Iya, gitu. Jadi harus betul-betul produknya Tapi harus dibawa yang ke sini segar. kondisi beku Ya? atau dalam es. Iya, tetap beku, perjalanan saja. Perjalanan aja. Umpama mereka tangkap malam pagi itu, nah itu baru. Biasa habis tangkap langsung ke sini. Jadi biasa masih utuh-utuh itu, Pak. Jadi saya yang di sini. Ibu waktu ini Bu, kan teman-teman sedang menghitung kecepatan pelayanan Ibu. Iya. Waktu ngajukan SKP kapan? Ya. Ngajukan SKP itu kapan Ibu? SKP? SKP sih Ibu ngajukan sebenarnya sih itu? sudah sering, kapan ya saya sudah ngajukan lama, cuma karena saya sibuk. Mungkin saya sibuk juga, jadi saya ya. Itu berapa lama dapat? Ya? Dapatnya kira berapa lama sah? Tidak lama sih SKP. Berapa lama? 1 minggu ya. Seminggu ya Ibu? Ya? Yang ngalami Ibu berapa lama? Sekitar seminggu ya. Ngajuin kapan? Iya, seminggu kalau tidak salah. Waktunya. Waktunya. Oke. Ya. Sidoarjo. Saya pernah ke sana. Ke Sidoarjo pernah, baru ke mana ini? Yang produksi, kan yang di Sidoarjo itu bakso ikan. Terus waktu saya pertemuan dengan, kan waktu itu saya dengan Kementerian Pertanian. Jadi hanya saya perempuan itu dari seluruh Indonesia. Ngumpulnya di Lembang, Bandung. Jadi habis itu saya cek juga, ada teman saya yang produksi bakso di Bandung. Jadi saya lihat ke ruang produksinya, ke teman-teman itu, oh begini produksinya. Tapi saya mau punya impian bagaimana ruang produksi itu ya memang harus bersih dan bagus. Betul. Dan saya harus menggunakan stainless, saya nggak menggunakan plastik. Ya. Itu sih impian saya begitu. Ya, Pak. betul. Tapi saya berproses karena memang saya bukan punya modal yang besar. Modal kami sedikit-sedikit kita tambah gitu. Saya berawalnya dari modal nol, Pak, nggak ada. Betul-betul kami bukan yang dapat warisan dari anaknya orang kaya. Saya ini anak transmigrasi, Pak. Saya dari anak transmigrasi, hidup di daerah transmigrasi serba susah. Makanya saya hijrah ke kota. Saya sempat sekolah di Jawa, saya sempat kuliah di Jogja. Habis itu sudah mengembangkan bawang goreng ini. Ternyata bawang goreng itu ya saya sempat ngisi 5 stasiun TV lah. Termasuk di Trans 7, Metro TV, gitu ya? Di malah 7 lah. 7. Saya biasa ada di Subuh untuk motivasi wirausaha wanita. Gitu. Kebetulan saya di pemberdayaan perempuan UKM Indonesia. Jadi semua UKM ya kita kita rangkul saja. Artinya rezeki kan masing-masing, Pak. Betul. Ya, itu saja sih. Jadi mungkin saya terima kasih hari ini ya dikunjungi bapak-bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih. Ini menjadi motivasi buat kami, Pak. Dan mudah-mudahan nanti bapak datang berikutnya, pasti bapak datang lagi kan? Pasti sudah ada yang beda lah. Ya, semoga tambah berkembang ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya baik.